Ada sesuatu yang aneh dalam sejarah manusia. Kenapa sebagian dunia berkembang sangat cepat, sementara yang lain tertinggal jauh? Kenapa wilayah seperti Eropa akhirnya bisa menjelajah, bahkan menaklukkan dan membentuk dunia modern lebih cepat? Apakah karena mereka lebih pintar, atau jawabannya sebenarnya jauh lebih sederhana dan jauh lebih tidak nyaman untuk diterima? Kalau kita telusuri, semuanya tidak dimulai dari manusia, tapi dari tempat. Beberapa wilayah di dunia secara alami diberi keuntungan, tanah yang subur, iklim yang stabil, dan kondisi yang mendukung kehidupan. Wilayah seperti Timur Tengah dan Eropa memiliki tanah yang subur dan iklim yang relatif stabil. Wilayah ini dikenal sebagai Fertile Crescent, tempat lahirnya pertanian awal. Sementara di tempat lain, seperti sebagian Afrika atau Australia, kondisinya jauh lebih sulit, tanah yang tidak konsisten, iklim yang ekstrem. Dan dari sinilah perbedaan itu mulai terbentuk. Ini bukan sesuatu yang dipilih manusia, ini adalah titik awal yang berbeda sejak awal. Dari lingkungan itu, muncul sebuah perubahan besar, pertanian. Manusia tidak lagi hanya berburu dan meramu. Mereka mulai menetap, menanam, memanen, dan menyimpan makanan. Di wilayah Eurasia atau lebih dikenal Eropa dan Asia, manusia mulai menanam gandum dan barley. Mereka tidak lagi berpindah-pindah, mereka menetap. Dan dari sini lahir kota-kota awal seperti Mesopotamia. Seiring berjalannya waktu terjadi kelebihan makanan dan dari situ menciptakan sesuatu yang baru, muncul spesialisasi seperti pengrajin, ilmuwan, bahkan pemimpin. Sementara di wilayah lain, tanpa surplus makanan, manusia harus terus bertahan hidup setiap hari. Lalu ada faktor yang sering diabaikan, yaitu hewan. Dalam bukunya, Jared Diamond juga menekankan peran penting hewan. Eropa dan Asia memiliki banyak hewan yang bisa dijinakkan seperti sapi, kuda, dan kambing. Hewan ini memberikan tenaga untuk bertani, tunggangan untuk transportasi, bahkan kekuatan militer. Bangsa Eropa menggunakan kuda dalam peperangan, yang memberi mereka mobilitas dan keunggulan. Sementara di benua Amerika, hampir tidak ada hewan besar yang bisa dijinakkan. Tidak ada kuda, tidak ada sapi, dan ini membuat perkembangan mereka berjalan berbeda, berjalan jauh lebih lambat. Selanjutnya, salah satu poin paling kuat dalam buku ini adalah penyakit. Penyakit seperti cacar dan flu berasal dari hewan yang dijinakkan. Selama ribuan tahun, orang-orang Eurasia terpapar penyakit ini, dan mereka yang bertahan hidup membangun kekebalan dari generasi ke generasi. Lalu ketika bangsa Eropa tiba di Amerika, mereka membawa penyakit ini, dan dampaknya luar biasa. Sebagian besar penduduk asli Amerika meninggal bukan karena perang, tapi karena penyakit yang tidak pernah mereka kenal sebelumnya. Ini menjadi salah satu faktor utama kenapa penaklukan bisa terjadi begitu cepat. Dari semua faktor ini, muncul hasil yang terlihat jelas, yaitu teknologi. Diamond menjelaskan bahwa teknologi bukan muncul tiba-tiba, tapi merupakan hasil dari akumulasi makanan yang cukup, populasi besar, dan spesialisasi atau pekerja yang mempunyai keahlian khusus. Eropa mengembangkan seperti senjata api, baja, dan kapal laut yang memungkinkan eksplorasi jarak jauh. Contohnya bangsa Spanyol dengan senjata, kuda, dan kapal mampu menaklukkan kekaisaran besar seperti Aztec. Padahal jumlah mereka jauh lebih sedikit. Ini bukan karena mereka lebih hebat sebagai individu, tapi karena mereka datang dengan akumulasi keunggulan yang sudah dibangun selama ribuan tahun. Jadi, kalau kita lihat dari sudut pandang buku ini bukan cerita tentang ras atau kecerdasan. Ini adalah rantai sebab akibat, geografi, pertanian, populasi, teknologi, ditambah dengan hewan dan penyakit yang mempercepat perbedaan itu. Buku ini juga menekankan satu hal penting, wilayah yang tertinggal bukan karena mereka gagal, tapi karena mereka memulai dari kondisi yang berbeda, seperti sebagian Afrika, kondisi Amerika sebelum kolonisasi, atau keadaan Australia. Mereka menghadapi tantangan lingkungan, kurangnya hewan domestik, dan isolasi geografis. Dan semua itu mempengaruhi jalur perkembangan mereka. Jadi selama ini mungkin kita bertanya dengan cara yang salah. Bukan siapa yang lebih unggul, tapi siapa yang mendapat keuntungan sejak awal. Dan dunia yang kita lihat hari ini adalah hasil dari ribuan tahun keuntungan kecil yang terus bertambah, seperti yang dijelaskan dalam buku ini, Guns, Germs, and Steel.